نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين. Para alim, para ulama, sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat yang kita muliakan, Pak Amin, mudah-mudahan sehat, barokah umurnya, sekeluarga, dan juga seluruh sivitas akademis Darut Taqwa, seluruh yayasan Darut Taqwa, takmir dan jamaah Masjid Darut Taqwa, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ada sesepuh kita, Pak Umal, Pak Qasim, mudah-mudahan selalu sehat, barokah, seluruh usahanya lancar, dan juga mohon doanya hari ini teman-teman kita dari SD Darut Taqwa mau berangkat outbound, mudah-mudahan lancar, sehat, selamat sampai pulang kembali membawa ilmu yang bermanfaat. Kita semuanya, jamaah sekalian, serta para pemirsa, mudah-mudahan qabul hajat-hajat kita, barokah dunia akhirat kita sekeluarga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kitab Shaihul Ibad, maqalah yang ke-27 dengan tema kufur nikmat dan berteman dengan orang-orang bodoh. Jadi ini larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dilarang untuk mengkufuri nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu ayat Allah. Ya, kalau kita syukur ditambah nikmatnya, kalau kita kufur bukan sekedar dikurangi tapi mendapat ancaman azab yang sangat pedih. Begitu juga kita dilarang berteman dengan orang-orang bodoh. Orang bodoh dalam hal ini itu orang yang tidak bisa diingatkan, orang yang tidak bisa diluruskan ketika ada kesalahan. Bukan berarti orang yang bodoh yang tidak terpelajar, ya. Banyak orang yang terpelajar, sarjana, macam titelnya, tapi kadang-kadang tidak mudah menerima masukan-masukan dari orang lain misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqila, dan disampaikan oleh sebagian para ahli hikmah, ya, orang yang ahli ma'rifat, ulama yang ahli tasawuf, beliau menyampaikan kufranun ni'mah lu'mun wa suhbatul ahmaqi su'mun. Enak ya. Kufranun ni'mah lu'mun wa suhbatul ahmaqi su'mun. Jadi artinya bahwa mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah lu'mun, suatu kehinaan. Jadi kalau jenengan mengkufuri nikmat Allah, ya akan dihinakan Allah. Dalam bahasa ayatnya inna adzabi lasyadid, itu dalam bahasa ayatnya surah Ibrahim ayat 7. Wa suhbatul ahmaqi, sedangkan berteman dengan orang yang bodoh. Ahmaq itu di atasnya jahil. Ya, kalau jahil itu
orang yang bodoh bisa jadi keterbatasan ilmunya, atau orang bodoh yang mungkin kurang kepekaannya. Tapi kalau sudah ahmak ya, wis bodoh, wis nggak bisa apa-apa, sudah nggak bisa apa-apa, tapi tidak menyadari dan nggak bisa diingatkan. Ya, itu bahasa Jawanya apa? Dablek. Ya, wis bodoh dablek itu ahmak ya. Itu sebaiknya dihindari. Berteman dengan orang-orang seperti ini sebaiknya dihindari. Karena berteman dengan orang bodoh yang seperti ini adalah merupakan kesalahan besar. Sukmun itu kesalahan yang apa ya? Yang tidak bisa atau kecil sekali kemungkinan untuk bisa dibenarkan, diluruskan. Maka dalam kitab yang dikarang oleh At-Tabrani ya, dari Bashir ya, riwayat hadis dari apa itu tabi'in atau sahabat yang junior itu bernama Bashir ya, itu Rasulullah bersabda begini, innal ahmaqa isrimil ahmaqa ya, al ahmaqa isrimil ahmaqa, hendaklah kamu tidak berteman dengan orang-orang yang bodoh. Bodoh itu biasa, mungkin yang lebih kasar itu apa ya? Tolol. Ya, waduh ngeri ya. Ini jamaah sekalian. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khoslatani, ini masih tentang orang bodoh tadi ya, masih makalah ke-27 ya, hadis dari riwayat Imam At-Tirmizi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khoslatani man kanata fihi kadabahu Allahu syakiran sabiran ya, ada dua hal yang ketika seseorang itu berada di dua hal ini, maka dia termasuk orang yang pandai bersyukur dan orang yang pandai bersabar. Awaman lam takuna fihi lam yaktubhu Allahu syakiran wala sabiran. Tapi kalau tidak punya dua sifat ini, maka seseorang itu tidak pernah dicatat oleh Allah sebagai orang yang syukur dan sebagai orang yang penyabar. Siapa itu? Man nadhara fi dinihi ila man fawqahu faqtada bihi. Ya. Yaitu satu orang yang ketika terkait dengan hal agama, orang itu melihat orang yang di atasnya. Ya, faqtada bihi, lalu kemudian mengikutinya. Misalnya saya sama Pak Yanto. Ya, Pak Yanto itu agamanya bagus. Nah, lalu saya melihat beliau, orang ini ibadahnya di atas saya, maka saya kemudian mengikutinya. Itu orang yang dicatat Allah sebagai orang yang pandai bersyukur dan pandai bersabar. Anak kita, cucu kita, ahli baca Quran, ya, jadi nggak peduli umurnya berapa, ya, karakter apa, eksistensinya sebagai apa. Kalau dia di atas kita dalam hal agama, ya, maka kemudian kita memperhatikan dan kita mengikutinya. Sebaliknya, wa nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu. Jadi yang dicatat oleh Allah sebagai orang yang penyabar dan orang yang bersyukur itu adalah ketika melihat hal-hal yang terkait dunia itu, melihat di bawahnya. Ya, jadi kita punya sepeda motor, lalu melihat teman kita yang tidak punya, hanya punya sepeda ontel. Ya, itu dalam hal dunia. Itu lihat seperti itu. Kita punya mobil, melihat teman kita yang hanya punya sepeda motor. Gaji kita 5 juta misalnya. Itu kita melihat saudara kita yang gajinya hanya 4 juta. Begitu seterusnya. Nah, orang seperti ini fahamidallah ala
faddalahu bihi alaihi. Lalu kemudian dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah masih punya mobil, saudara kita hanya punya motor. Yang punya motor, alhamdulillah saudara kita hanya punya sepeda ontel. Ya, alhamdulillah punya sepeda ontel, teman kita nggak punya apa-apa, hanya jalan kaki kemana-mana. Sehingga pandai berterima kasih, pandai bersyukur terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepadanya. Nah, orang seperti ini kataballahu syakiran sabiran. Orang seperti ini dicatat Allah sebagai orang yang pandai bersabar dan pandai bersyukur. Itu jangan sampai justru sebaliknya. Kalau kula jenengan melihat orang yang terkait dengan agama, melihat orang yang di bawah kita, kita baca 1 juz Al-Quran, saudara kita hanya setengah juz. Terus nongol tak setengah juz saya, ngomong Joko yang setengah juz misalnya. Ya, itu orang seperti ini tidak tercatat di sisi Allah sebagai orang yang pandai bersyukur dan pandai bersabar. Jadi intinya, marilah kita pandai bersyukur, bersabar. Jauhilah orang-orang yang bodoh, yang artinya tidak bisa mendukung, memotivasi kebaikan-kebaikan kita. Dan jadilah orang yang senantiasa menyaksikan, mengikuti orang yang dalam hal agama di atas kita. Itu. Tapi kalau urusan dunia, lihatlah orang yang di bawah kita. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang pandai bersyukur dan pandai bersabar dan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja jamaah sekalian yang bisa kami sampaikan, satu makalah, yaitu makalah yang ke-27 ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah ya Rabb, segala puja dan puji milik panjenengan. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin. Kami memujimu ya Allah, kami bersyukur atas segala nikmat-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, Engkau yang Maha Pengasih Penyayang. Irhamna wal mu'minin wal muslimin wal hadirin birahmatika ya arhamar rahimin. Sayangi kami ya Allah, curah limpahkan rahmat-Mu kepada kami ya Allah, berkahi kami ya Allah, ighfir lana dzunubana wa liwalidina. Ampuni kami, saudara-saudara kami, khususnya kedua orang tua kami, para sesepuh kami ya Allah. Engkau yang Maha menyembuhkan segala macam penyakit ya Allah, sembuhkan sakit kami, saudara-saudara kami, anggota keluarga kami. Allah ya Rabb, muliakan kami dengan agama-Mu ya Allah. Lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal barokah untuk beribadah kepadamu. Lancarkan usaha kami, sehatkan jiwa raga kami, kabulkan hajat-hajat kami dan seluruh maksud dan keinginan kami. Hasil maqasidana waqdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah. Cita-cita kami, kehidupan kami, sekeluarga kami, anak-anak kami, baik cita-cita duniawi maupun ukhrawi kami. Allah ya Rabb, berikan kami hidup yang sekali ini, hidup yang mulia, hidup yang istiqomah, hidup yang penuh barokah. Barokah umur kami, barokah rezeki kami, barokah pekerjaan kami, barokah keluarga dan keturunan kami, barokah dunia dan akhirat kami ya Allah. Pada akhirnya kami mohon ya Allah, mudahkan kami berziarah ke tanah suci, umrah dan haji, dan meninggal kami nanti dalam keadaan membawa iman, membawa Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.